oleh duwe kasih mutangan. Terus kayak mohon maaf mengenai waktunya. Saya Alberta Putri, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya kebersihan. Baik, apakah Ibu dapat meluangkan waktunya sebentar? Iya, boleh Mbak. Saya adalah tugas dari dosen untuk menyampaikan informasi obat tentang kepatuhan minum obat antibiotik. Iya. Maaf Bu, sebelumnya obat antibiotik apa yang sering Ibu minum? Obat amoxicillin Mbak. Minumnya biasa atau tidak Bu? Kalau udah sembuh ya enggak diminum lagi Mbak. Sebaiknya obat antibiotik itu harus dihabiskan ya Bu, walaupun sudah sembuh. Kenapa harus dihabiskan ya Mbak? Karena agar tidak terjadi resistensi bakteri atau kekebalan bakteri Bu. Iya Mbak. Antibiotik juga dapat diartikan sebagai jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Pada kondisi-kondisi tertentu, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri atau membunuh sel bakteri. Dengan begitu, infeksi bakteri bisa teratasi. Penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Contoh obat antibiotik selain amoxicillin yaitu ampicillin, penicillin, tetracycline. Antibiotik juga tersedia dalam bentuk sirup, tablet, kapsul, injeksi atau suntik, krim atau salep, dan lotion. Adapun efek samping dari penggunaan antibiotik bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis dosis obat dan juga pada respons tubuh pasien terhadap obat. Namun beberapa efek samping umum yang mungkin terjadi setelah menggunakan antibiotik seperti mual, perut kembung, diare, hilang nafsu makan, nyeri otot atau sendi. Adapun cara penyimpanan obat biasanya dicantumkan pada kemasannya atau bisa juga disimpan pada tempat tertutup, kering, dan terlindungi dari cahaya matahari langsung. Contohnya obat antibiotik sirup disarankan untuk disimpan di dalam lemari es atau kulkas karena masa kadaluarsanya cukup singkat. Untuk obat antibiotik sirup yang sudah dibuka hanya dapat bertahan hingga 1 bulan saja. Setelah kemasan dibuka dan setelah melewati 1 bulan tidak boleh dikonsumsi lagi. Karena obat antibiotik sirup memiliki pertahanan yang lebih singkat, yaitu sekitar 7-10 hari saja. Untuk mekanisme kerja obat antibiotik yaitu amoxicillin, mekanisme kerjanya untuk mencegah pertumbuhan bakteri dengan merusak lapisan tubuh sel bakteri. Untuk dosisnya setiap 8 jam 290 sampai 500 mg 3 kali sehari setengah 1 tablet. Atau setiap 12 jam 500 mg sampai 875 mg 2 kali sehari 1 sampai 1/3/4 tablet diminum setelah makan. Efek samping dari amoxicillin yaitu perubahan rasa lidah di lidah, mual atau muntah, sakit kepala, dan diare. Karena indikasinya adalah hipersensitivitas atau riwayat reaksi. Penyimpanannya untuk amoxicillin kapsul dan tablet disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius di tempat kering dan sejuk. Ampicillin mekanisme kerjanya untuk membunuh bakteri penyebab infeksi dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Untuk dosisnya 500 mg atau 1 tablet setiap 6 jam diminum sebelum makan. Efek samping dari ampicillin yaitu diare, merasa mual dan muntah, mulut atau lidah terasa sakit. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap penisilin. Penyimpanan simpan obat pada tempat yang kering, terlindung cahaya, dan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius. Yang ketiga, penisilin. Mekanisme kerjanya untuk menghambat pembentukan dinding sel bakteri penyebab infeksi.
Untuk dosisnya 500 mg diminum setiap 6-8 jam sehari sebelum makan. Iya. Efek sampingnya diare mual, muntah, sakit perut, dan lidah menghitam yang biasanya terjadi pada rasa sakit yang biasa. Kontraindikasinya, penisilin dikontraindikasikan untuk orang yang memiliki reaksi alergi terhadap penisilin ataupun prokain. Penyimpanannya simpan pada suhu antara 2-8 derajat Celcius, jangan dibekukan. Iya. Yang keempat, tetrasiklin. Mekanisme kerja menghambat sintesis protein bakteri pada ribosomnya. Untuk dosisnya 250-500 mg setiap 6 jam diminum sesudah makan. Efek samping, sistem pencernaan, kulit, reaksi hipersensitif, sistem hematologik. Kontraindikasinya, pasien hipersensitif. Penyimpanannya disimpan dalam kemasan tertutup dan kedap cahaya pada temperatur ruangan. Ibu, saya ingatkan kembali ya, untuk obat yang sudah disimpan di dalam kulkas, sebaiknya jangan dipakai lagi karena penyimpanan obat di kulkas bisa mengubah struktur obat sehingga obat menjadi tidak efektif atau bisa juga menjadi tidak baik bagi tubuh. Baik Bu, kalau sudah jelas, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat terus untuk ibunya. Amin. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Kasih aja. Bye.